Pengertian dan instrumen pasar modal. Tujuan bab ini adalah untuk mengenalkan berbagai jenis aset finansial yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat lebih memperoleh pengetahuan mengenai sekuritas di pasar modal, sekuritas di perusahaan obligasi, sekuritas di pasar derivatif, reksadana, dan cara menghitung return aktual dan risiko dari suatu investasi. Nah, apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Contohnya seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara atau intermediaries. Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian, karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memperoleh kelebihan dana. Dana yang didapatkan dari pasar modal pada saat pertama sekali sahamnya diperdagangkan, yaitu di pasar perdana atau kita sebut dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO, di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah dana atas transaksi yang dilakukan di pasar perdana. Setelah selesai tahapan pasar perdana, maka selanjutnya transaksinya dilakukan di pasar sekunder, di mana pada tahap ini emiten yang mempublikasikan sahamnya di pasar modal tidak lagi memperoleh dana. Namun ini adalah perpindahan kepemilikan antara investor yang satu kepada investor yang lainnya, yang artinya tidak ada lagi pemasukan dana dari pasar kepada emiten yang melakukan IPO. Pasar perdana merupakan pasar yang terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritas baru kepada investor. Nah, pada saat ini sebelum saham ditawarkan di pasar perdana, emiten harus mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail yang disebut dengan prospektus. Prospektus berfungsi memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka investor dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang, dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Pasar sekunder merupakan pasar finansial di mana perdagangan jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Pasar lelang atau auction market merupakan pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran, di mana pembeli melakukan penawaran beli dan penjual melakukan penawaran jual pada waktu yang sama. Pasar negosiasi berbeda dengan pasar lelang. Pada pasar negosiasi terdiri atas
jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Tidak seperti broker dalam pasar lelang, dealer di pasar negosiasi mempunyai kepentingan pada transaksi jual beli karena sekuritas yang diperdagangkan adalah milik dealer tersebut dan mereka mendapatkan return dari selisih harga jual dan beli yang dilakukannya. Pasar negosiasi sering disebut dengan istilah over the counter market atau OTC. Di Indonesia, perdagangan efek melalui pasar negosiasi melibatkan proses tawar-menawar secara langsung antara anggota bursa dan atau nasabah dengan anggota bursa. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya diproses melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Jakarta Automatic Trading System atau GATS. Dengan demikian, perdagangan di pasar negosiasi tidak membutuhkan tempat fisik dan organisasi formal dengan syarat keanggotaan tertentu. Semua jenis sekuritas dapat diperdagangkan di pasar negosiasi, asalkan ada sebuah dealer tercatat yang mau menciptakan pasar bagi sekuritas dengan cara membeli atau menjual sekuritas. Nah, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal dalam konteks praktis lebih banyak dikenal dengan sebutan sekuritas. Sekuritas atau juga disebut efek atau surat berharga merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial yang terdiri atas pasar modal dan pasar uang. Pasar uang pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umum maupun pemerintah. Di pasar uang, sekuritas yang diperjualbelikan antara lain sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, commercial paper, promissory notes, call money, dan lainnya. Sedangkan pasar modal pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk utang maupun ekuitas modal sendiri, serta berbagai produk turunannya. Berbeda dengan sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal Indonesia, antara lain ada saham biasa, ada saham preferen, obligasi korporasi, obligasi konversi, obligasi negara, bukti right, warrant, kontrak opsi, dan kontrak berjangka dan reksadana. Saham biasa merupakan saham yang tidak bernilai nominal dan tidak berjatuh tempo. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Contoh, saham biasa Mustika Ratu mempunyai nilai nominal 500, sedangkan saham biasa United Tractor bernilai nominal 1000 tahun 1998. Nilai nominal saham biasa di pasar modal Indonesia umumnya adalah kecil seperti 100, 500, atau 1000. Selama tidak ada perubahan yang disengaja oleh perusahaan yang menerbitkannya, nilai nominal saham adalah tidak berubah dari waktu ke waktu.
Dividen. Pada umumnya, dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham dalam rupiah tunai yang disebut dengan dividen tunai, ataupun dalam bentuk saham atau yang disebut dengan dividen saham. Sedangkan saham bonus merupakan bonus yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham induk perusahaan tersebut. Saham preferen merupakan saham istimewa di mana saham preferen ini merupakan jenis sekuritas yang berbeda dengan saham biasa. Dividen dibayarkan pada saham preference, jumlahnya tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan kalau untuk saham biasa, jumlah dividennya bisa berubah-ubah tergantung hasil RUPS-nya, bahkan bisa tidak diberikan. Bukti right atau disebut right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, obligasi. Obligasi dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi korporasi, obligasi negara, dan obligasi konversi. Demikian mengenai instrumen di pasar modal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.